Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Adit and welcome back to my YouTube channel. Wadaw. Jadi hari ini tuh jam 00.30 ya. Gua lagi sortir barang-barang buat dibawa balik ke rumah. Gua pengen balik kampung dulu, pengen rehat dulu sejenak, pengen yang namanya liburan, pengen yang namanya refresh dulu. Ini otak benar-benar kayak capek banget gua. Gua pengen yang namanya istirahat lah istilahnya, sebelum nantinya fokus kembali untuk bisa bekerja. Oke. Ini gua pengen ngebahas topik ini tuh udah lama banget, dimana niat gua kan bikin channel YouTube tuh udah lama ya, 1 tahun yang lalu di tahun 2024, dan baru bisa terrealisasikan itu di tahun 2025 ini. Gue pengen yang namanya ngebahas salah satu topik yang menurut gue tuh ini tuh cocok banget buat dibahas guys. Dimana topik yang bakalan gue bahas nih di perbincangan gue kali ini, bincang emang sama siapa gitu ya, di yapingan gue kali ini adalah tentang beauty privilege. Secara singkatnya disederhanakan dalam satu kalimat, enaknya jadi orang cakep. Itu sih menurut gua ya. Jadi di lingkungan apapun, kerja, pertemanan, percintaan, apapun, everywhere, beauty privilege itu sangat berlaku. Berdasarkan National Geographic Indonesia, suka atau tidak, penampilan seseorang ternyata sangat memengaruhi yang namanya bagaimana ia diperlakukan di tempat kerja. Ini kalau masalah kerjaan ya. Pekerja yang berpenampilan fisik menarik cenderung sangat lebih mudah untuk mendapatkan promosi. Sementara itu kebalikannya, pekerja dengan penampilan fisik yang mohon maaf banget, kurang menarik atau bahkan cenderung lebih ke tidak menarik, lebih sering yang namanya mendapatkan cemoohan atau bullying maybe, atau agak sedikit lebih sulit untuk mendapatkan promosi atau apapun, karena penampilan fisik tersebut berpengaruh lebih besar pada bagaimana seseorang itu diperlakukan ketimbang usia, jenis kelamin, serta lamanya bekerja di perusahaan tersebut atau di kantor tersebut. Perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan atau cemoohan-cemoohan yang dimaksud itu antara lain sikap kasar, ucapan mohon maaf nih ya, yang menyakitkan hati, yang mungkin dalam sudut pandang mereka itu hanyalah sebuah candaan belaka, dan dimana dapat disimpulkan bahwa ketika pekerja yang berpenampilan tidak terlalu menarik, ya yang tadi gue sebutin, yakni mungkin dimana beban kerja juga sedikit lebih diberatkan atau sering diabaikan untuk bisa dipromosikan dibandingkan dengan mereka yang menarik, yang lebih cakep, yang lebih ganteng, yang lebih cantik. Mungkin artikel ini tuh diharapkan bisa yang namanya para pemimpin perusahaan untuk lebih menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk nih ya diantaranya kesempatan yang sangat adil di setiap pekerjaan berdasarkan performa kinerja orang tersebut. Beauty privilege itu menurut gua beneran terjadi guys. Kita membahas tentang fakta, dan memang di setiap apapun itu beauty privilege itu sangat berpengaruh sekali. Pernah gak sih kalian dengar kalimat kayak gini, dimana ada kalimat kalau misalkan lu cakep, lu ditakdirkan buat cakep, ganteng, cantik, menarik, setengah atau 50% dari kesulitan hidup lu itu sudah teratasi. Dan menurut gua itu tuh beneran. Kalau misalkan lu cakep, lu tuh aman dari apapun. Lu pada tahu kan, pernah yang namanya mendengar dimana ada kasus apapun itu, melihat di sosial media kasus yang dimana melibatkan orang cakep di dalamnya, semuanya itu pasti berkomentar yang namanya aman dari segala jenis penghinaan, dari segala jenis yang namanya sanksi sosial, yang menurut gua tuh itu tuh sangat tidak adil. Tapi emang benar sih, setidak adil itu dunia ini berpihak sama orang-orang cakep ya. Itu sudut pandang dari gua. Makanya gua berusaha dan mengingatkan kepada kalian, kalau misalkan kita mau belajar investasi, terlebih dahulu investasi yang paling banget penting itu adalah investasi dari leher sampai ke ujung kepala. Ini bukan berarti gua menganjurkan kalian buat operasi plastik. Menurut kalian itu mengartikan bahwa kita tuh harus merubah kodrat kita, merubah biar ganteng, hidung kita harus dimancungin, mata kita harus besarin gitu. Enggak, bukan seperti itu. Menurut gua segala sesuatu tuh perlu yang namanya dirawat dalam artian kayak gini. Lu bisa dengan cara memakai skincare, mencegah kulit dari yang namanya mungkin jerawat, meskipun jerawat itu adalah hal yang wajar. Kemudian menjaga yang namanya penampilan diri dengan membeli dan menyesuaikan outfit yang diperlukan untuk suatu kondisi
kondisi tertentu, itu adalah salah satu perawatan yang dimana termasuk dalam investasi pertama kalian, yakni investasi di diri sendiri. Selain dari itu, kalau misalkan kalian ditakdirkan buat cakep, lebih sangat amat nih ya, gua benar-benar nih caps lock, dimudahkan untuk mendapatkan teman, lebih dengan mudah untuk dianggap, lebih dengan mudah didengarkan, lebih dengan mudah untuk diajak sama orang. Karena apa? Karena lu berpenampilan cakep, dimana seseorang yang namanya cakep dan ganteng ditakdirkan buat rupa cantik gitu, kalian tuh harus sangat amat bersyukur dan sangat harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan yang namanya bisa salah pengambilan langkah, dimana pengambilan langkahnya itu membuat kalian tuh negatif. Segala sesuatu memang ada katanya, lu cakep lu aman gitu, lu mau ngelakuin apapun juga bakalan dimaafin asal lu cakep. Tapi setiap orang tuh juga memiliki sudut pandang yang lain. Ada beberapa orang termasuk gua itu melihat sesuatu tuh bukan berdasarkan dari cakepnya doang, tapi berdasarkan yang namanya perilaku, sifat, dan lain sebagainya. Terlalu percaya diri dirinya cakep, wah gua cakep nih, merupakan suatu hal yang sangat negatif dan sangat tidak boleh untuk dilakukan. Hal yang paling pertama buat lu lakuin kalau misalkan lu cakep itu tuh adalah dengan cara membuka diri lu dan memanfaatkan sebaik mungkin. Usahakan diri lu cakep itu benar-benar menebarkan sesuatu yang positif untuk segala hal gitu, termasuk pertemanan. Karena emang jujur, kalau misalkan lu cakep nih, orang tuh mau membawa lu, tidak malu-maluin buat ngebawa lu. Dan yang harus lu lakuin adalah dengan cara menjaga image dari diri lu sendiri. Jangan pernah lu tuh ngelakuin hal-hal yang negatif, berstigma yang namanya buruk. Orang-orang yang sangat amat istilahnya menganggap diri lu tuh cah bagus nih, cah ayu nih, tetap menjaga spekulasi mereka tentang lu tuh perfect beneran, kayak lu tuh amat diuntungkan dengan terlahir menjadi seorang yang cakep, dimudahkan dalam segala urusan, mudah banget yang namanya dianggap orang, menampilkan yang menarik, menampilkan yang terbaik versi diri lu, meskipun berpendapat beda, karena emang tiap orang tuh punya opini berbeda-beda. Tapi menurut gua nih, faktanya di lapangan itu enaknya jadi orang cakep adalah segala sesuatu bisa dipermudah. Maka dari itu gue saranin buat memanfaatkan diri lu itu sebaik mungkin. Semua orang tuh cakep gak coy? Gue tuh ingin memvalidasi itu, bahwa segala sesuatu secara langsung yang gue hadapi di segala sesuatu hal, kalau beauty privilege itu benar-benar ada, benar-benar berpengaruh dalam hidup lu, dalam kehidupan duniawi yang fana ini. Maka dari itu gue ingatkan sekali lagi kepada kalian untuk bisa yang namanya merawat diri kalian. Kita tuh gak boleh munafik, kita tuh gak boleh naif. Yang pertama dilihat itu adalah pandangan dari manusia, karena emang segala sesuatu yang pertama itu dilihat tuh oleh mata. Gue melihat sesuatu tuh dari hatinya, attitude-nya. Yang pertama yang dilakukan oleh orang itu adalah melihat. Kita tuh tidak mungkin yang namanya bisa menyimpulkan orang tersebut tuh, gue nyaman di sini, dia tuh baik, bla 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 sebagainya gitu. Enggak, selama lu good looking, selama lu cakep, itu berarti kan dengan mudah dinotis sama orang. Dimana setelah dinotis sama orang, tinggal yang harus lu lakuin adalah memberikan attitude yang baik, memberikan yang namanya sudut pandang yang baik, first impression yang baik terhadap diri lu sendiri. Mungkin gue kepanjangan ya, ini udah lama juga nih. Gue harus lanjut lagi benah-benah ini ya kamar gue, karena gue bentar lagi mau balik. Suara gue juga udah serak cuy, bentar. Kebanyakan ngomong, ya Allah, astagfirullahaladzim, capek gue ingetin lagi, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube gue agar gue selalu semangat dengan yapingan-yapingan gue ini tentang sudut pandang dari yang pengen gue bahas gitu. Jadi pamit ya.